Psikologi gelap. Psikologi gelap adalah studi tentang perilaku predator manusia yang berfokus pada bagaimana individu mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Studi ini meneliti aspek-aspek gelap dari sifat manusia, di mana empati dan tanpa pamrih tidak ada, dan berupaya memahami mengapa beberapa orang tidak merasa menyesal karena telah menyakiti orang lain. Para predator manusia seringkali berbaur dengan masyarakat, tampak sebagai individu normal yang bahkan mungkin disukai. Anggota masyarakat seringkali tidak percaya akan keterlibatan mereka dalam kejahatan, salah mengira mereka sebagai orang baik. Namun, individu-individu ini seringkali menyembunyikan kejahatan yang terpendam. Mengidentifikasi predator manusia. Teman Anda adalah seseorang yang benar-benar akrab dengan Anda atau seseorang yang berpura-pura akrab dengan Anda demi keuntungan mereka sendiri. Bagaimana Anda membedakannya? 1. Mereka sangat menawan. Predator yang paling efisien juga sangat menawan. Mereka tahu bagaimana melakukan dan mengatakan hal-hal yang tepat sehingga mereka tampak menarik bagi orang lain. Mereka tampak sangat disukai berdasarkan kemampuan mereka untuk mendapatkan simpati siapapun hanya dengan beberapa pujian dan senyuman yang tepat. Ketika Anda bertemu dengan orang yang menawan seperti itu, mereka akan membuat Anda percaya bahwa Anda adalah pusat dunia mereka. Mereka akan memperhatikan Anda, membuat Anda merasa istimewa, dan melakukan segala cara untuk membuat Anda terkesan. Bagi banyak orang yang menawan, ini adalah seni yang dipelajari. Mereka telah berlatih bertahun-tahun untuk menyempurnakan peran sebagai Mr. Charming. Ketika dua orang normal tanpa agenda tersembunyi bertemu, interaksi yang terjadi bersifat alami, terkadang canggung, dan seringkali dangkal. Artinya, kemungkinan besar akan ada banyak obrolan ringan untuk mengisi keheningan, alih-alih percakapan mendalam yang tulus. Percakapan yang terakhir terjadi setelah Anda saling mengenal sedikit lebih baik. Waspadalah terhadap siapapun yang mencoba dengan menawan membocorkan informasi yang tidak perlu yang menggambarkan mereka sebagai manusia sempurna yang tidak mampu melakukan kesalahan. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang selalu memiliki jawaban sempurna untuk semua pertanyaan. Terakhir, waspadalah terhadap siapapun yang tampaknya dengan mudah berinteraksi sosial. Orang seperti ini adalah seorang yang ramah dan pandai bergaul, tetapi ada juga kemungkinan bahwa mereka sedang berakting yang akan sangat merugikan Anda. 2. Sikap merasa berhak adalah hal yang lazim saat ini. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang berperilaku seolah-olah dunia berutang sesuatu kepada mereka? Orang seperti ini harus mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun. Jika tidak, mereka akan mengamuk dan membuat semua orang menanggung akibatnya. Predator manusia seringkali adalah orang-orang yang merasa berhak. Di tempat kerja, sikap merasa berhak terwujud dalam bentuk seorang kolega yang percaya bahwa mereka pantas mendapatkan promosi berdasarkan alasan apapun yang mereka buat-buat. Karyawan seperti ini akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa atasan memberi mereka promosi yang mereka yakini telah mereka peroleh meskipun mereka hampir tidak berkontribusi di kantor. Mereka akan mencoba membuat semua orang terlihat buruk dan tidak pantas mendapatkan promosi tersebut. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan promosi tersebut diberikan kepada orang lain, mereka akan menganggap orang itu sebagai musuh seumur hidup mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin orang itu mencabut promosi mereka? Karyawan yang merasa berhak ini tidak akan pernah menyadari bahwa mereka mungkin perlu bekerja lebih keras untuk naik pangkat. 3. Mereka senang mengendalikan segalanya. Sebagian besar orang senang memiliki kendali dalam aspek-aspek tertentu kehidupan mereka. Adalah normal untuk ingin dapat mengambil keputusan dalam batasan yang wajar. Masalah dimulai ketika seseorang merasa perlu untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Sebagian besar manipulator adalah orang yang suka mengendalikan. Beberapa dari mereka memiliki cara halus untuk mengekspresikan kendali ini, sementara yang lain tidak mau repot-repot membuatnya kurang terlihat. Jika Anda memiliki orang yang suka mengendalikan dalam hidup Anda mungkin sudah mengetahuinya. Orang yang suka mengendalikan seringkali sulit untuk diabaikan, karena kemampuan mereka untuk terlibat dalam hampir semua hal. Di tempat kerja, orang yang suka mengendalikan sangat sulit untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain, bahkan ketika itu diperlukan. Mereka ingin menjalankan setiap hal karena mereka tahu imbalannya akan mereka dapatkan. Tanda lain dari orang yang suka mengendalikan adalah ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan mereka. Manusia rentan terhadap kesalahan, dan dibutuhkan tingkat toleransi tertentu untuk menerima bahwa Anda salah.
Inilah jenis toleransi yang kurang dimiliki oleh sebagian besar orang yang suka mengendalikan. Alasan mengapa orang yang suka mengendalikan segalanya sulit mengakui kesalahan adalah karena mereka menganggapnya sebagai pengakuan kelemahan yang bertentangan dengan citra diri ideal mereka bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Pengendali juga suka mengkritik setiap orang, menilai mereka berdasarkan standar superior yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Seorang pengendali akan memiliki pendapat tentang apapun, bahkan ketika pendapat ini tidak diperlukan atau bahkan tidak diminta. Kritik mereka keras dan seringkali membuat orang lain merasa lebih buruk. Ini adalah cara mereka untuk mendapatkan kendali. Jika mereka membuat seseorang merasa tidak mampu dan kecil, mereka memiliki peluang lebih baik untuk membuat seseorang mematuhi tuntutan mereka, apapun itu. Seperti yang Anda duga, pengendali bukanlah istilah psikologis resmi untuk individu seperti itu. Sebaliknya, ini adalah istilah yang digunakan dalam lingkaran informal untuk menggambarkan siapapun yang memiliki keinginan obsesif untuk membuat orang lain patuh atau untuk mengendalikan orang lain. Meskipun kebutuhan yang tidak wajar akan kendali ini dimotivasi oleh kebutuhan akan kekuatan manipulatif atas orang lain, ada beberapa akar penyebab perilaku semacam ini. Orang yang terobsesi dengan kendali seringkali memiliki gangguan kepribadian yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Gangguan kepribadian didefinisikan sebagai pola perilaku yang menyimpang dari apa yang dianggap sebagai perilaku normal. Agar perilaku semacam ini diklasifikasikan sebagai gangguan kepribadian, perilaku tersebut harus muncul secara konsisten, sampai pada titik di mana perilaku tersebut menjadi mengakar dalam kehidupan dan pilihan sehari-hari individu. Setiap orang memiliki hari-hari buruk dari waktu ke waktu ketika mereka membuat keputusan yang meragukan. Individu dengan gangguan kepribadian memiliki hari buruk setiap hari. Seringkali, gangguan kepribadian didiagnosis pada masa remaja. Pada beberapa orang, mungkin dibutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan diagnosis. Ada 3 gangguan kepribadian yang kemungkinan besar akan menyebabkan seseorang menjadi terobsesi untuk mengendalikan orang lain. Ini termasuk gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian histrionik, dan gangguan kepribadian narsistik. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial seringkali memiliki rasa harga diri yang berlebihan dan sangat sedikit empati, atau bahkan tidak sama sekali, terhadap orang lain. Karena itu, mereka seringkali cenderung mengendalikan orang lain tanpa merasakan belas kasihan atau simpati sedikit pun. Penderita gangguan kepribadian histrionik, di sisi lain, menyukai perhatian. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Mereka harus sepenuhnya mengendalikan situasi. Bahkan jika itu berarti berbohong tentang segala hal dalam hidup mereka untuk mendapatkan perhatian semacam ini. Mendapatkan perhatian adalah sarana dan hasil dari kendali yang mereka miliki atas orang lain. Singkatnya, perhatian adalah lagu yang dapat mereka nikmati selamanya. Para narsisis menyukai kendali karena mereka percaya bahwa mereka lebih baik daripada orang lain dan bahwa mereka berhak atas kendali ini. Tidak ada cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari seorang narsisis. Jika Anda terlibat dengan seorang narsisis, baik di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, satu-satunya jawaban yang Anda ucapkan adalah, ya. Para narsisis berkembang pesat karena kendali. Karena hal itu memicu keinginan mereka yang tak berujung untuk menjadi orang terpenting di setiap ruangan yang mereka masuki. 4. Emosi mereka tidak autentik. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampak sangat baik dan murah hati, tetapi naluri Anda mengatakan untuk tidak mempercayainya? Mungkin karena indera keenam Anda dapat mendeteksi bahwa semua kebaikan dan kemurahan hati itu tidak autentik. Meskipun hati dan pikiran dapat tertipu, indera keenam hampir selalu mampu membedakan kebohongan dari kebenaran. Para predator manusia tahu bahwa ada emosi dan perilaku tertentu yang bermanfaat dalam hubungan. Mereka tahu bahwa orang yang lebih baik hati disukai, dan kemurahan hati dianggap berarti bahwa seseorang berhati baik. Para predator tidak akan terlalu peduli dengan kebaikan, tetapi akan berusaha keras untuk menampilkan gambaran kesempurnaan yang dibutuhkan. Di acara amal, mereka akan membawa cek terbesar. Mereka selalu memiliki senyum yang paling cerah dan hangat. Di permukaan, mereka akan menjadi gambaran keramahan dan kesopanan tetangga. Itulah mengapa mereka selalu mengejutkan orang ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan sisi lain mereka, sisi yang tidak sebaik dan tidak semurah hati. Saat berhadapan dengan seseorang yang berusaha keras membuktikan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar baik, jangan langsung percaya begitu saja. Perhatikan apa yang dikatakan intuisi Anda tentang orang ini. Pendengaran dan penglihatan Anda mungkin menipu, tetapi suara hati nurani Anda akan selalu mendukung Anda.
5. Mereka senang berperan menjadi korban. Salah satu cara terbaik untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan Anda adalah dengan mengarahkan sorotan pada kesalahan orang lain. Predator manusia telah menguasai seni berperan sebagai korban. Hal ini memberi mereka cukup waktu untuk memangsa orang lain sementara orang lain teralihkan perhatiannya. Seseorang yang berperan sebagai korban tidak akan pernah meminta maaf atas apapun yang mereka lakukan. Jika mereka terlambat, itu karena orang lain mengirim undangan rapat yang salah. Jika mereka selingkuh, itu karena pasangan mereka tidak cukup memperhatikan mereka. Jika mereka memukul orang lain, itu karena orang tersebut membuat mereka sangat marah sehingga mendorong mereka untuk melakukan kekerasan. Selalu ada satu cerita atau cerita lain. Yang sebenarnya adalah bahwa predator tidak pernah menjadi korban. Mereka seringkali tidak akan menjadi korban. Lagi pula, mereka telah mengatur kehidupan mereka dan kehidupan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, predator juga tahu bahwa orang suka merasa kasihan pada korban. Karena itu, mereka akan berperan sebagai korban selama itu menguntungkan mereka. Dengan pemahaman tentang bagaimana predator itu terlihat, Anda mungkin bertanya-tanya langkah apa yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri sendiri. Dasar-dasar membela diri dari predator manusia. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana mengidentifikasi tipu daya yang digunakan predator untuk menyamarkan jati diri mereka yang sebenarnya dari Anda. Ini bisa berupa kebaikan dan kemurahan hati palsu dalam bentuk hadiah berlebihan atau kasih sayang yang dipaksakan. Waspadai siapapun yang tampak terlalu sempurna. Seseorang yang bijak pernah berkata bahwa jika tawaran terlalu bagus, Anda harus berpikir 2 kali. Jika seseorang tampak tanpa celah dan sempurna, kemungkinan besar karena mereka mengenakan topeng. Begitu topeng ini terlepas, Anda akan berada dalam masalah besar. Kedua, kenali diri Anda di luar sehingga orang lain tidak akan pernah bisa mengejutkan Anda. Setiap orang memiliki titik lemahnya masing-masing. Jika Anda tidak menyadari di mana titik lemah Anda akan menjadi sasaran empuk bagi predator manusia. Predator itu seperti hiu. Setetes darah saja dan mereka akan langsung menyerang Anda. Kenali bagian diri Anda yang rentan dan simpan pengetahuan ini jauh di dalam diri Anda sampai Anda benar-benar yakin bahwa seseorang dapat percaya dengan informasi ini. Cara ketiga untuk melindungi diri dari predator adalah dengan memanfaatkan waktu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika ingin mengenal seseorang. Para predator suka menanamkan rasa takut pada mangsanya dengan membuat mereka berpikir bahwa waktu mereka hampir habis. Anda tidak kehabisan waktu. Waktu ada di pihak Anda. Gunakanlah dengan bijak. Jika Anda berhenti sejenak untuk merenungkan setiap kali terlintas pada suatu keputusan, Anda akan mendapati diri Anda membuat keputusan yang jauh lebih baik, dan menghindari banyak jebakan yang dilakukan oleh para predator yang mengintai di sekitar Anda. Terima kasih telah menyimak.